Ya, selamat datang di podcast SKSDI, di podcast suka-sukanya Devsa. Kali ini gua ramean, gak sendirian. Tapi hanya audio. Ini ada teman-teman gua dari kuliah. Saya hai dong semuanya. Halo. Ada Mas Restu, ada Mas Faruk, ada Mas Fatan. Ini kita berempat. Manggilnya masih Mas ya? Iya kan orang Jawa ceritanya kan gua kan. Kalau Faruk orang Cibinong. Enggak kan, kita kuliahnya di Semarang gitu kan, Jawa, jadi kita Mas gitu kan. Jadi harus ada itu dong, intro gitu. Kenapa tiba-tiba gua bahas Semarang, bahas Jawa kan, karena kita backgroundnya temen kuliah gitu. Dan kali ini gua akan membahas mie. Gak penting banget sih sebenarnya. Mie tek-tek. Malam-malam bahas mie coba. Iya. Gue mau bahas mie tek-tek Mas Restu ini nih. Temen gue ini jualan mie tek-tek gitu kan. Pas gue lihat IG story-nya itu langsung lapar, langsung penasaran gitu. Jadi gue ajakin, yuk kita ngomongin mie. Intinya aku diinterogasi ya hari ini tuh. Iya, gue pengen tahu. Tiba-tiba temen gue ini jualan mie tek-tek ini kenapa gitu kan? Gue pengen tahu gitu. Gimana tuh? Mau tahu sejarah belakangnya apa gimana? Terserah. Runut juga boleh, runut. Soalnya kan tadi lu bilang kalau Alex sama Faruk ya, kata lu udah nyobain masakan lu. Gue baru tahu kan gitu. Lu masih ingat kan Ruk ya? Iya. Ya udah. Awalnya ya ini tahu kan lu sendiri, lu pandemi cuy. Gua kan kerjanya di perusahaan swasta kan. Oke. Ya kalau investornya mandek ya, gue juga mandek kan. Nah, itu lagi di samping itu atasan gue juga pas W lagi. Nah, itu mulai kehilangan arah. Nah, lu tahu kan yang istilah dulu yang waktu kuliah the power of kepepet? Iya benar. Nah, itu beneran gue ya nggak cuma di kuliah doang ya, di kehidupan tuh mah pasti ada itu the power of kepepet. Lu kalau lu yang ngebayangin dulu nggak bisa usaha, lu jadi usaha gitu lah, itu the power of kepepetnya muncul tuh. Iya. Ada kan dimana suatu keadaan tuh yang memunculkan the power of kepepet itu karena kadang udah nggak ada backup lagi, nggak ada usaha lain, ya udah pepet itu kan apa aja lu lakuin gitu kan. Nah, backgroundnya sih itu sih kalau the power of gitu. kepepet tadi. Kalau gimana kita muter otaknya gitu aja. Iya. Ngerti sih. Nah, itu kan jadinya nyambung juga sama kemarin kita bahas keuangan lah, investasi gitu. Dan lu udah mulai bisnis apa usaha lah gitu kan jadinya. Makanya gue tertarik gitu mau ngobrolin gitu. Nah, itu buat rencananya buat nabung dulu kan kita. Nabung itu. Itu nyambungnya itu ke situ juga sih. Iya, cash flow-nya pendapatan diinvest, dapat pendapatan lebih, dinabung lagi pendapatan, saving lagi, gitu aja terus sampai lu kaya. Gitu jadinya. Jadi apa yang mau ditanya? Pertanyaannya kenapa mie tek-tek gitu? Nggak penting, tapi gue penasaran. Hal yang terlintas di gue tuh mie tek-tek. Kalau lu tahu nggak Tan? Nggak tahu ya. Restu jualan mie tek-tek. Nggak tahu. Dia baru tuh. Masa nggak mie tek-tek depan yang apa? Tahu nggak itu Tan? Apa namanya? Deket rumahmu ada yang enak kok Tan. Rumahnya mana nih? Gundang. Semarang. Yang dulu waktu kuliah. Oh, yang Gundang berarti Dev. Itu apa tuh namanya? Aduh, gue juga lupa. Yang depan gang persis tuh sebenarnya nasi kuning. Ya, aduh apa sih namanya? Lupa. Ya itulah Pak itu nggak tahu loh namanya. Pak Tit gitu. Ya itulah. Nanti kita harus cari lagi Pak itu. Nah itu nggak tahu ya. Gue kan kalau kenapa harus mie tek-tek gitu. Gue sendiri basicnya penggemar mie sama nasi goreng. Tanya tuh Faruk tuh yang biasa satu kosan sama gua.
Belinya itu terus. Nah, bikinnya mie terus. Bikin mie terus, bukan bikin mie terus. Sukanya. Kalau di kosan bikinnya mie instan. Kalau iya. Kalau ini kan biasanya belinya di luar. Oh, rasain mie itu kayak gimana sih? Terutama mie yang konteksnya mie Jawa ya. Kan beda nih ya. Nah, Mie Jawa nih. ya mie Jawa. Mie Jawa itu ya lebih condong ke manis kan. Yes. Nah, yaitu kenapa mie tek-tek ya? Lu tahu kan sejarah mie tek-tek itu kayak gimana? Mie tek-tek kan karena pancinya itu kalau dipukul bunyinya tek-tek gitu. Iya, kan? sambil ngebersihin bumbu atau ngapainnya itu ya. Lupa gua. Pokoknya dia tek-tek gitu ya. Nah, itu. Intinya karena apa milihnya mie tek-tek itu karena basicnya kalau masak simple sih dan cepet. Bener nggak? Iya. Simple, bumbunya simple, nggak terlalu ribet. Iya. Nggak terlalu ribet. Terus cepet durasinya masaknya. Kadang kita pesen kalau yang udah ekspor yang di pinggir jalan itu nggak nyampe 10 menit kan. Kecuali antri doang sih. Antriannya doang. Nah kalau ngantri mah iya. Teman basicnya yang dia masak berapa porsi sekaligus kan juga nggak nyampe 10 menit kan. Iya, dan masih enak ya. Porsi banyak gitu. Iya, itulah. Itulah. Kalau mie tek-tek tuh mie kuah apa mie goreng juga bisa nggak sih? Semuanya kan, Dev. Lupa gue loh. Mie tek-tek itu berarti beda sama mie Jawa gitu? Bukan, maksudnya mie tek-tek itu mie tek-tek itu ini loh, tipe penyajiannya gitu. Tek. Tipe penyajiannya mie tek-tek gitu. Berarti lu jalan berarti? Gimana? Lu buka warung atau gimana? Enggak, aku tuh atau model orderan atau gimana? Iya modal. Kalau order sistem orderan. Jadi kalau bukan masih sebatas komplain nih. Nah baru ini aja gue ngebangin karena kemarin gue berhasil verif di suatu aplikasi apa namanya? Boleh disebut gak sih Dev? Ntar dia sponsor lagi. Jangan. Apa kan buat bantuin lu juga. Apa tuh? Di aplikasi GoFood udah verif. Bagus dong. Udah verif. Boleh maksudnya dari GoFood-nya kayak masih support UMKM deh. Jadinya kan kalau pas pandemi ini industri-industri rumah dia support banget walaupun gua fotonya foto rumah ya, bukan foto toko ya. Yang penting kan ada makanannya, jelas. Iya, kalau ada makanannya. Makanya kalau itu makanya tak manfaatin aja. Wah, sekalian aja lah gue boomingin pakai Instagram. Nah, kalau setauku kalau masalah nge-boomingin tuh lebih bagus di Instagram sih. Iya, betul. Terus apa namanya? Jadi di offline-nya lu jual juga nggak maksudnya? Ada tokonya nggak? Apa emang by order GoFood doang? Kalau offline ya offline kan untuk sementara ini ya juga nggak bisa kan Dev. Makanya sistemnya tetap bungkus by order doang kan. Kalau lu mau datang ke sini paling yang gue kasih bungkusan yang sama kayak buat take away gitu. Jauh masalahnya nih. Kesana. Berarti pesannya lu baru bukan di Jakarta gitu tuh? Iya di Bekasi. Di Bekasi dia kan. Bisa. Nanti kapan-kapan nyobain lah. Soalnya menarik dari gambarnya tuh lapar gue. Itu masih prototipe ya yang itu ya. Prototipe? Itu belum gimana? Serius. Yang itu gambar yang aku tag yang aku post itu masih gambar prototipe. Jadi masih kasar. Dia belum ada baksonya itu. Oh, masih. Mantap. Ya, masih basic lah. Terus ada pangsitnya juga kan gue lihat tadi. Aduh. Oh, itu baru rilis hari ini. Wih. Awalnya belum ada kepikiran. Awalnya gue pengen bikin gyoza deh, cuman nggak dapat kulit yang bundar kan, dapatnya kulit yang kotak. Ya udahlah, gue bikin pangsit. Gokil. Seru gitu. Gua lihatnya lapar loh. Sumpah, gue jadi pengen. Ngeliat doang ya. Iya masalahnya. Terus gue keinget sama gue pernah itu mie cemek, mirip kan? Mie cemek gitu, mie yang kuahnya dikit gitu, mie goreng tapi ada kuahnya dikit gitu. Itu ada cuy. Lu kan ada di menu gua.
Oh ada. Lu kan bilangnya mie cemek kan? Gue bilangnya mie nyemek anjir. Mie apa? Nyemek. Oh iya sih. Iya ya orang lain bilangnya mie nyemek, mie cemek, mie bukan emek lah ya pokoknya cemek yang lain itu. Iya, gua keinget itu soalnya. Enak banget. Emang iya ada di menu gua itu. Iya. Iya. Gitu gue suka banget sumpah. Terus rencananya mau tambah apa tuh? Bisnisnya tuh? Gue masih ya rencana sih masih itu dulu sih, cuman nanti pasti bakalan ada banyak kayaknya. Makanya. Nggak tahu apa aja lah, mungkin dari itu aku ntar bikin yang apa untuk yang pangsitnya sendiri nanti aku bisa pesen frozen ya. Nanti tak jual frozen. Nah itu gue setuju tuh, gue bakal order tuh. Gue sering tuh. Iya kalau itu mah ya pasti pesen yang kayak dimsum gitu yang ada pangsitnya juga tuh enak tuh. Dulu juga ada yang jajanan pangsit yang pakai mayo gitu, ingat gak sih? Mana sih? Di Semarang. Apa lu udah pada nggak ada ya? Gue doang lama. Iya kan? Ada pangsit yang dia pakai cup gitu. Terus pakai sambal, pakai mayo, pakai apa? Pernah lihat nggak lu? Di mana? Di Tembalang. Enggak ya? Atau di mana? Di Serjudin Banjarsari gitu. Iya, yang biasa di itu tuh dekat situ kan banyak jajanan pinggir jalan tuh. Tuh heboh banget loh itu. Masa ada sih? Ada, makanya ada. Cuma jualan pangsit, rame banget, sumpah. Jadi pakai cup gitu, pangsitnya mau beli berapa, misalnya 1 porsi 2 porsi, cuma pakai mayo, pakai sambal gitu doang. Udah. Pangsit goreng rebus. Goreng lah, pangsit rebus mah. Susah kayaknya. Sama bakso baru enak itu. Pangsit rebus mah. Iya, itu pasti itu. Nah, iya. Bahas. Yang sebelum ini aja kita bahas nasi goreng ya tuh ya. Iya, kemarin kan kita bahas nasi goreng yang depan apa yang Superindo, dulu Superindo. Iya, Tan, ingat ya Tan? Oh. Yang Pak siapa ya? Sekarang yang futsal. Ya dulunya futsal. Sekarang futsal lagi. Anjir. Sekarang berubah lagi ya? Berarti 2 kali berubah dong ya. Dulu futsal, jadi Superindo. Futsal lagi. Futsal lagi. Gak cocok jadi Superindo kali. Aduh. Tapi membantu banget Des itu dulu waktu kita kuliah itu di situ Superindo murah lah itu. Rame, deket banget. Dulu kalau belanja kan jauh-jauh. Nah, kamu ngomong masalah belanja, gue sekarang masuk pasar ya. Iya masuk pasar sekarang gue. Jadi kenalan gue ini tukang sayur semua. Asik. Boleh nih dibagi tukang ayam, tukang sayur, tukang telur. Gila. Karena ini pengen gue bahas juga karena ini apa namanya, buat mulai usaha itu kan pertama tadi lu bilangnya the power of pepet gitu kan, dan dulu mulai mie kan karena lu suka mie gitu. Nah itu yang mulainya itu yang kadang orang nggak berani tuh gitu, nggak berani atau belum mau gitu tuh, makanya gue pengen bahas juga itu. Sebenarnya kalau buka bisnis tuh gue juga pernah deh sebenarnya, cuma taruh serius dulu aja, bahas serius dulu. Ya nggak apa-apa, sharing aja. Masih jalan Tan bisnis. Udah enggak sih. Bisnis apa tuh? Tapi udah dulu jalan 2 tahun lah. Boleh tahu apa itu? Apa bisnis tahu apa itu? Minuman. Gue baru tahu Tan. Yes. Boba kah? Ya macam-macam sih, nggak cuma boba doang sih. Nah, di mana Tan? Di Semarang? Enggak, Solo. Outlet Tan. Outlet apa? Oke. Antap. Outlet udah sampai 3. Terus gimana? Franchise atau gimana? Franchise sih.
Solo franchise lumayan ya. Dulu awal buka kan di Jakarta tuh. Pertama kali buka tuh di sekitaran Jakarta Barat. Terus gue iseng-iseng kan, kok mulai rame ya. Gue iseng lah kayak gue ngobrol ke yang punya, emang ngembangin di Jawa nih mas gitu. Ya udah, gue buka karena kan Jawa itu pasti pasar pertama itu umumnya tuh kalau nggak Solo ya Jogja umumnya gitu, jarang kalau Semarang dulu karena Semarang dilewat pasti akan ikut, nanti akan ikut begitu loh. Kalau di Solo Jogja mulai rame, Semarang pasti mulai ikut-ikutan gitu. Iya, benar. Tapi ternyata benar karena waktu itu gue yang buka di Solo tuh rame, ada orang buka Semarang, pasarnya belum terlalu kan. Yang Semarang udah tutup duluan, gue masih bisa running lah istilah gitu. Nah sejak pandemi nggak ada anak kampus kan? Iya. Udah jadi sepi pasarnya. Iya. Karena pasarannya itu kan anak muda atau anak kuliahan itu kan. Atau enggak ya rata-rata kesana. Jadi gue buka tuh di UNS, UMS apa? Sama Muhammadiyah. UMS tuh Muhammadiyah Solo, Surakarta. Oke. Sama satu lagi daerah Ronggowarsito Solo ya, bukan Semarang. Itu tuh dekat alun-alun dah kan. Waktu tuh pandemi kan lagi kenceng-kencengnya tuh. 2020 kan gue buka pertama tuh 2018. Close 2020. Ya hampir 2 tahun lah kurang lebihnya. Karena pandemi. Karena apa ya, daripada biaya keluar terlalu besar istilahnya kayak untuk itu, tapi income-nya nggak terlalu itu nggak imbang terus, apalagi dengan kondisi seperti ini, bener ya keputusan tepat. Kalau kalau dilanjutin malah jadi rugi gitu. Istilahnya kecuali kita modal kuat beda ya gitu loh, tapi tetap aja gitu. Ya udahlah diputuskan, yaudah istilahnya nggak sampai rugi-rugi banget lah. Nah tutup dulu aja full. Nah itu tantangan itu sebenarnya. Kalau gue melihatnya tantangan soalnya apa ya mau nggak mau ya, biasanya kan bisnis yang offline terutama yang harus tatap muka kayak gitu emang sulitnya nanti kalau pas nggak ada orang yang ada di situ kan, berarti kan emang wah mau gimana nih. Nah tantangannya seperti itu sih cuma. Nah kebetulan aku pengen banget sih bisa nih, aku bisa pengen masuk semua platform sih, mulai dari GoFood, GrabFood, Shopee Food. Nah itu pengen tak masukin semua. Karena aku nyadar sendiri kalau misalkan aku cuma ngandelin juga pasar cuma di lingkungan sekitar klaster, misalnya sekitar rumah lah ya, itu nggak bakalan juga berkembang gitu. Kemarin aku juga dapat saran dari tetanggaku, dia itu semacam catering makanan. Nah, dia nggak pakai jasa GoFood, nggak pakai jasa GrabFood, nggak pakai jasa Shopee Pay. Gue harus nyebut semua soalnya biar fair. Ya oke. Terus gimana tuh? Kalau nggak pakai jasa gitu gimana? Nah, dia sistemnya by order. By ordernya lewat Instagram PO kan. PO-nya by Instagram. Jadi dia ngantar seminggu sekali. Nah, kalau itu kan berarti dia harus masarinnya nunggu seminggu dulu. Baru nganter. Kalau sekalinya nganter pasti sibuk kan. Sorry. Cateringnya apa? Catering apa? Kayak makanan rumahan gitu deh. Nasi lauk gitu. Nasi sayur lauk gitu iya. Oke. Susah juga ya. Terus gimana? Lanjut dulu deh. Gimana Nathan? Mau apa dulu nih? Enggak, lanjut dulu. Lanjut. Nah, dia pemasarannya by Instagram. Nah, aku ngambil positifnya gini, oke, Instagram buat booming kan. Nah, kalau untuk biar dari Senin sampai Jumatnya biar ngisi kekosongan itu ya aku pakai jasa yang online itu aja, online shop, bukan online shop ya, food online ya. Iya, orderan online lah. Nah, online lah. Nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih bisa. Nah, kalau untuk online itu, nah, itu pengen banget sih
Nah itu biar yang apa biar cover yang kehilangan yang tatap muka itu gitu loh. Cuman walaupun itu ya satu dua orang pasti order yang by yang sekitaran sini pasti ada. Cuman ya itu tadi kalau untuk yang bikin susahnya ini kadang kan kalau kita pendatang baru di semua daerah jenis platform gitu. lah ya itu kan enggak semua jenis platform yang itu loh beli makanan online ya lu baru nih kadang jual baru susah untuk berkembangnya karena kita belum menang rating. Nah karena aku belum menang rating karena ini otomatis secara online pun cari. aku masih belum nyampe ada orderan masuk dari GoFood. Nah untuk sementara GoFood dulu. Nah ini karena makanya aku lagi gencar-gencarnya promosi lah. Aku modalnya cuma internet sama sosial media ya pakai itu gitu. Iya sih. Kalau udah ada yang online, ada yang order satu persatu kayaknya baru mulai itu deh. Emang harus ada yang order baru dulu. Mulai naik. Iya gitu. Iya sih. Gue juga pengen order tapi nggak bisa nyampe sini. Kejauhan. Iya Pak. Kalau ada yang frozen atau gue buka di sana ya. Nah. Atau nanti lu masak sendiri di sini sama gue gitu. Langsung. Nah, itu harus disewa tuh harus masukin YouTube bentar. Saya pribadi loh gitu jadinya. Cuma buat masak mie tek-tek. Kamu tadi mau apa nih? Iya Tan. Iya. Tadi mau ngomong kali. Oh tadi ya enggak. Gue juga sebenarnya itu kemarin pun juga itu jarang yang gue tatap muka karena gue lebih fokusnya istilahnya orang tuh minum tuh hanya take away doang gue modelnya, bukan yang harus yang nongkrong makan di situ. Atau itu enggak sama sekali enggak ada. Jadi modelnya pesen langsung pulang udah. Jadi modelnya emang udah pandemi itu memang udah cocok. Enggak ada sebenarnya pengaruhnya pandemi itu karena enggak ada orangnya aja karena kalahnya itu di pasarnya lah, pangsanya tuh enggak luas lah, masih enggak luas istilahnya. Pangsanya tuh ya mungkin kisaran untuk 24 minus lah gitu loh. Tan. Kalau ini ya, aku ngelihat nih lah kalau masalah minuman kayak gitu aku coba lihat yang di sekitar Bekasi sini ya, yang GoFood. Itu kenapa tuh? Kamu udah pernah masukin ke itu belum? Online-nya. Apa? Lu yang minuman itu udah semua GoFood, GrabFood udah rame banget itu. Oke. Nah, itu bisa dibikin di rumah loh, Dan. Sekarang bisa dibikin di rumah loh, kamu tanpa harus kamu ada di jalanan buat misalnya di outlet loh. Sekarang GoFood udah bisa menerima di rumah loh. Iya. Nah, itu maksudnya kalau mau ya emang kemarin masih ada kesempatan masih buat usaha sih, kalau bisa di rumah itu masih bisa buat jualan sih kalau menurutku. Soalnya mereka juga nggak terlalu saklek harus ada foto outlet, enggak sih. Cuman mereka cuma ngomong ini benar ada dan lokasinya jelas gitu aja sih konfirmasinya. Iya sih, sebenarnya kalau dari konfirmasi kan sebenarnya tampak bangunan istilahnya gitu kan. Oh, ini rumahnya nih memang untuk outlet gitu kan. Terus habis itu kalau itu sih bilangnya gini sih, biar drivernya tahu aja sih itu lokasinya di situ kan. Kalau nggak salah, kalau yang di GoFood sih kayak gitu. Kalau yang di Grab mungkin harus ada nama outletnya. Gini tuh, itu mungkin sekarang ya. Gue juga nggak tahu kalau sekarang seperti apa, nggak tahu. Tapi kok dulu tuh benar-benar ketat banget dulu karena emang ramai kan dimasukin. Betul. Jadi harus benar-benar jelas. Harus benar-benar jelas. Baru bisa ada pelangnya, tampak tokonya seperti apa, terus dalamnya seperti apa, kuotanya nanti seperti apa, apakah ada itu macam-macam dulu itu seperti itu. Ya nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih ringan supaya selain untuk biar UMKM semakin banyak atau gimana ya nggak tahu, bisa juga gitu loh. Nah kalau gue mau ngomong apa ya tadi lupa gue.
Mau ngomong apa? Santai aja ya kita ya. Lupa. Tadi Pak Fatah mau ngingetin apa ya? Ngomong apa? Aduh, sumpah. Ini jadi ilmu baru sih kalau gua itu apa soal order online itu kayak gimana gitu kan. Karena gua belum pernah nyoba, taunya cuma make doang kan. Pas banget nih jadi gua gitu. Iya sih. Iya, apalagi penyesuaian sekarang ini pandemi nih, aduh nggak berhenti PPKM aja diperpanjang lagi ya kan, bingung ngapa-ngapain. Minggu pokoknya udah. Kenapa? Ini kemungkinan habis 17 Agustus diperpanjang lagi nggak ya? Iya kayaknya. Pokok katanya pokoknya 6 minggu lah. 6 minggu dari yang pertama kemarin tuh kapan coba? Mentak-mentaknya. Kalau gua sih dapat bocoran tuh dari bank. Gue udah berapa minggu tuh kan bolak-balik bank. Terus jadinya bank itu cuma yang buka customer service itu cuma beberapa doang gitu. Cuma 2. Gue di kota gue tuh cuma 2. Jadi gue bisa nanya, Mas besok di sana buka nggak? Oh nggak, berarti diperpanjang. Pas tanggal 9 tuh gue tanya, Mas di yang ini buka nggak? Nggak katanya gitu. Berarti diperpanjang. Malamnya baru ada pengumuman PPKM diperpanjang. Gue udah tahu duluan dari petugas bank gitu. Kalau udah punya bocoran. Kalau kata adik gue juga gitu, Dev. Adik gue yang terakhir kan yang cewek kan di bank itu. Pokoknya Mas pokoknya percaya Mas pokoknya 6 minggu pokoknya Mas. Nah kan gitu. Udah jadi dari yang kemarin punya pertama. Itu kan bocoran. Iya. Yang pertama itu ya. Pertama kali itu. Dari yang pertama mulai itu ya. Pertama tuh kapan tanggal berapa itu? 30 kan? 30 apa itu? Juni. Juni. Udah sebulan ya? Udah. Kan 30 Juni kan? Udah. Iya, udah. Kan kalau 30 Juni sampai 30 Juli kan sebulan. Tambah lagi. Tambah lagi 2 minggu, berarti kemungkinan ya 16 itu terakhir kemungkinan lo ya. Kemungkinan. Iya. Kemungkinan 16 terakhir. Karena waktu itu katanya, kan waktu itu kan mau 6 minggu tapi pada protes semua. Jadi dicicil. Akhirnya pemerintah bikin dulu lah 2 minggu. Akhirnya seminggu, menurut seminggu. Ini kan udah keempat kalinya nih. Iya. Ngerti. Itu. Ya kemungkinan sih besok terakhir sama ya. Nggak tahu ya. Jadi apa enggaknya. Ya mungkin gue harus nanya juga ke bank lagi. Dia udah ngasih tahu pagi-pagi, Pak besok masih tetap di sini Pak yang buka. Oh iya siap, berarti diperpanjang. Cara gampangnya gitu. Aduh. Kalau kata adik gue 6 minggu Mas, wes. Ya. Jadi gue Semarang terus aja. Iya ya, lu masih di Semarang terus ya? Enak banget. Iya. Aduh. Bentar, nyambungnya usahanya Fatan tadi. Apa? Itu yang racik minumannya ada karyawanmu apa orang rumah? Ada kayak karyawannya gitu, karena memang ramai banget. Terus pertanyaan gue, karyawannya dari elu atau dari si franchise? Gue sendiri nyari. Oke. Jadi sebenarnya franchise jadi gini, pertama kali gue bukaan satu gue buka itu. Terus habis itu kan gue belajar dulu nih. Jadi gue itu tuh usaha bareng-bareng sih sebenarnya, usaha bareng-bareng teman-teman gue. Jadi berempat sih, pokoknya berempat. Terus gue ke sana buru-buru akhirnya gue bertiga itu belajar ngeracik di sana. Jadi istilahnya gue belajar ngeracik terus gue ngajarin ke mereka daripada kosnya gue ambil buat ngangkut karyawan ke sana, mendingan gue belajar terus gue ajarin lah istilahnya gitu kan. Oke. Terus udah gue ajarin terus setiap kali buka pertama selalu ada karyawan sana untuk kayak QC-nya lah, controlling lah. Ini bener, pernah lihat tuh. Bener atau enggak? Ada yang suka. Udah kan, udah selama seminggu lah. Karena promo kan selama seminggu tuh. Udah habis itu habis langsung lanjut sendiri karena udah terbiasa gitu loh. Gitu. Oh, kirain orang rumah
Kalau misalkan orang rumah kan maksudnya jualan di rumah masih bisa. Iya, enggak. Nah itu tuh pertanyaannya. Soalnya gue udah pernah lihat 2 apa 3 minuman-minuman gitu yang franchise nawarinnya itu kadang ada yang cuma uang aja, misal kita kasih pegawainya kita udah sediain gitu, misalkan ada yang ya dapat bahan, dapat counternya gitu, tapi lu sendiri orangnya, ada yang full semuanya lu nyari sendiri kayak gitu-gitu, macam-macam gitu. Ada juga yang modelnya kayak kita nitip uang segini, udah gue ntar terima. Oh, jadi kayak invest doang gitu ya. Ya jadi kayak invest doang, nanti terserah lah tempatnya mau di mana, orangnya siapa aja, yang penting gue terima setiap bulan segini. Berapa persen dari omsetnya satu bulan pada bulan itulah, misalnya gitu. Ada yang model karena modal. Iya. Gitu. Tapi sayang banget ya Dan 3 outlet tutup. Iya tuh. Dia tapi 3 outlet itu tutupnya sih. Satu sih. Jadi pertama kan gue pernah buka UNS, kedua UMS, baru Ronggosil, malah yang tutup duluan paling terakhir Ronggosil dulu, UMS baru UNS terakhir. Karena UNS emang pasarnya emang paling awal, jadi orang udah banyak tahu gitu loh. Nah, dan masih banyak mahasiswa yang kejebak di Solo. Ya, kalau masalahnya UMS itu kalau gue pelajarin dan orang Ronggosil itu ya istilahnya buat pelajaran bareng-bareng lah waktu itu gue sama teman-teman. Oh, tempatnya itu memang tempat itu memang paling penting. Makanya gue waktu itu karena waktu itu kan berempat itu ada temen gue yang Solo. Ya kayak kita percaya aja misalnya. Ini gimana nih mau buka di mana yang rame? Oke lah kampus, tapi kampus UNS nih. Oke, di situ. Udah, oke, setelah kalau itu UMS karena kemarin pertama yang bagus, yaudahlah kedua dia ngomong situ bagus, ya kita percaya aja gitu loh. Yang kedua ketiga oke aja. Terus ternyata kok yang orang UNS itu seperti ini, malah yang paling bikin malah kayak tambah sulam lah. Yang UNS tuh ada kayak bantuin terus untuk 2 outlet lainnya gitu loh, seringnya. Saya nggak pernah pengen buka Semarang kan. Nah, kenapa? Padahal lu nya di Semarang. Iya, cuma mau, tapi waktu itu udah ada orang lain kan. Terus gue lihat dulu pasarnya dia aja begini. Nah, gue mau buka Semarang tuh mikir-mikir lagi. Gue mau buka di Tembalang. Gue mau buka sebenarnya tuh udah ada 2 tempat lah kalau gue buka Semarang. Pertama itu Tembalang, kedua Peleburan sebenarnya gitu kan. Karena Peleburan ramai banget kan Peleburan itu. Yes. Gue bahkan udah karena gue udah lama sini tahu lah Tembalang tuh pasti nggak mungkin nggak. Peleburan juga kemungkinan pasti ya, karena anak-anak nongkrong pasti dari Semang 5 mesti lawatnya juga Peleburan juga gitu loh. Nggak mungkin nggak. Jadi udah tahu lah pasti 2 itu. Cuma kan kalau minusnya yaudah yang penting 3 ini kalau cakep mau lanjut Semarang setelah gitu. Nah, tiba-tiba terjadilah seperti itu, ya sudahlah, jangan ya jadi pelajaran buat semua aja. Iya. Gitu. Faruk left. Tidur kayaknya. Ininya malam ya, ini udah mau jam 10 malam. Wajar sih kalau hilang. Wajar sih. Pasangan baru. Iya. Nggak usah dibahas, itu bahas podcast yang lain itu. Oh gitu ya. Enggak, ini nggak ada bahasannya ke sana so. itu paling semangat tuh kalau pas bahas off the record. Ntar gue paling semangat tuh pas kalau podcast yang masalah itu tuh. Nah. Iya kan, dia ngerjain orang pengantin baru tuh enak loh. Wah ya emang untung podcast gue podcast suka-suka loh. Apa aja boleh masuk, nggak ada gue. Mau ngalor ngidul yang penting ada bahasannya. Ada bahasannya yang penting. Iya. Waduh gila, ini udah berapa nyambung. Jam ya? Hah? Iya, kita udah ngobrol. Belum ada sejam, belum ada. Oh enggak ya, belum. Kan gue bilang deh. Kenapa? Itu kita tuh pernah rekor. Iya. Jadi kalau sejam 2 jam nggak kerasa pasti. Iya, orang baru mulai gitu, baru panas ngobrol gitu. Baru panas ngobrol. Aku mau nyambung lagi tuh. Sebenarnya tadi itu Fatan kan mulainya dari toko offline ke online ya Tan.
Enggak sih, memang pada emang udah targetnya emang toko online, emang nggak ada offline-nya. Cuma memang ada memang offline-nya gitu. Memang udah targetnya memang langsung online karena kita modelnya memang model pesen orang langsung pulang, jadi istilahnya memang model take away, nggak ada. Tapi kebanyakan yang datang orangnya sendiri kah atau apa kayak ojol gitu? Ojol. Emang. Bahkan yang yang orang kesana tuh malah sedikit banget. Iya, berarti kalau gitu lu nggak harus dagang di outlet. Kalau menurut gua ya, lu nggak harus dagang di outlet. Lu mau dagang dimanapun, kalau modalnya ojol bisa lah gitu. Iya. Nah itu yang mau gue sampein sih sebenarnya tadi gue lupa itu. Nah masalahnya gini tuh, nah itu yang lu tadi bilang di awal tuh, masalahnya kan peraturan yang dulu tuh mungkin beda sama sekarang gitu loh. Iya, gue juga nggak tahu. Dulu mungkin ketat. Dulu tuh harus seperti itu. Iya, itu sih emang kayak gitu sih. Walaupun itu ya, emang Grab itu GrabFood tuh masih nyuruh foto tampak luar sama dalam. Cuman ada kata-katanya gini, dan di pasal yang terakhir itu ada kata-kata kayak gini. Kalau itu dalam bentuk home industry, itu boleh pakai foto bangunan tampak depan dengan pemiliknya asalkan bawa tulisan nama toko gitu doang. Oh, asal lu punya misalkan si toko, misalkan Mitek Master Stu gitu kan nih. Iya, udah gua bisa kelihatan. Ngeprint tulisan Mitek Master Stu, terus ada bangunannya itu sama foto gua, selfie gitu doang. Sama kelihatan tampak depan itu lebih gampang jadinya kan, jelas lah yang penting. Lunya juga ada. Iya. Makanya kaget dulu kok segampang ini. Setauku dulu juga ribet gitu loh, harus ngurus dulu ke kantor Gojek atau GoFood gitu. Nah Gojek dulu sampai sebegitunya tuh, masalahnya tuh udah sampai rapi sampai gini macam-macam. Itu aja gue yang pertama itu malah GoFood dulu yang ACC, baru Grab. Emang iya, GoFood lebih cepat soalnya memang bener-bener dia itu support UMKM kalau yang sekarang ya. Cuman kalau yang dulu kan emang dia aplikasi anak negeri sih ngomong. Iya. Itu masalahnya. Jadi gue Grab itu tuh baru bulan ke 3 atau ke-4 gitu baru dia baru dia accept. Entah acceptnya karena antriannya banyak atau apa, gue juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas sih kalau GoFood emang 2 hari doang, aku juga kan. Kalau 2 hari. Kalau GoFood gue sebulan. Lu 2 hari. GoFood 2 hari. Gue 2 hari cuy. Makanya takutnya beda juga kota gitu. Tuh masalahnya tuh, lu kan di Bekasi, gue di Solo. Jadi orang beda juga modelnya gitu loh. Iya. Karena bisa. Kan contohnya gini, kayak gue di Semarang, gue lihat kan ada tuh yang buka di Semarang, terus gue liatin ini mana orang order ojol aja pada nggak kesini gitu loh. Oh iya. Ya mungkin aku juga sama kayak segitu sih, karena di sini juga Gojek agak lumayan jarang. Ya makanya aku mau pilih mau bikin platform yang lain. Ternyata Shopee Food-nya masih belum buka. Terus yang Grab Food-nya aku masih belum bikin karena aku harus ngeprint foto apa tulisan dulu lah, yang tulisan Mitek gitu. Tuh coba tuh lu cari info deh. Sekarang kan juga ada tuh Traveloka Eats tuh. Kalau di Jakarta kan Jabodetabek kan bisa tuh. Ada ya tuh. Problemnya kan kalau Traveloka Eats tuh haruskah dia langsung drivernya ke sini atau aku yang harus nganter? Kalau pengalaman gue pesen dari Traveloka Eats itu ntar diantar sama Lalamove. Enggak sih, diantar sama, kalau gue sih pesen 3 kali Lalamove. Temen gue yang waktu itu pesennya bareng, itu dia diantar sama ojol lain gitu loh. Bisa begitu ya? Tapi gue seringnya sama Lalamove kalau Jabodetabek lah ya. Kalau Semarang kan setahu gue saya Traveloka Eats kayaknya masih Jabodetabek deh.
Kalau belum ini sih. di sana ada Maxim nggak? Maxim di Semarang ada. Oh, Semarang udah ada. Di Bekasi tuh? Di Semarang udah ada. Kayaknya pernah lihat. Ada Kuning kalau dia, Jabodetabek mah masih ada. Jabodetabek itu pasti ada. Jarang di sini mah adanya tapi jaket Maxim oranye sama Food itu jaket emang hijau. jarang deh, Maxim Food itu. Iya makanya jarang banget. Gua adanya jaket jaket oranye sama jaket hijau doang. Gitu. Soalnya kalau gue pernah itu pulang dari Gambir tuh, wah itu udah isinya toko warungnya, wah penuh semua, food-foodan semua pokoknya. Terutama jaket orange sih paling banyak sih, jaket orange tuh. Kalau sekarang jaket orange emang, yang lagi booming mah jaket orange. Karena emang dia lagi bakar duit emang. Iyalah. Iya, drivernya juga banyak sekarang. Karena juga emang banyak. sekarang pangsanya lagi orang mendingan gitu. Nah, apakah Shopee Food itu juga? Shopee Food tuh kayak beli-beli sayur-sayur gitu juga nggak sih? Nggak ya? Beda ya? Beda dia. Kayaknya nggak Shopee itu aku malah belum denger deh beli sayur. Nggak, kalau yang kayak yang macam sorry nih nyebutin yang lain, Happy Fresh gitu-gitu. Beda. Kalau Gomart malah ada. Apa? Kalau di Gojek akan namanya Gomart. Iya, kalau ya. Gomart gue sering, gue belanja di Superindo gitu, sering ketemu sama Gomart dan tetek mungkin langsung sampai, Mas ini di mana ya ini ya? Beli ini, jadi persis tuh udahan. Karena kalau gue iseng ngeliat, gue intip-intip HP-nya ojolnya kan. Oh, intip-intip. model gitu tuh. Gue intip-intip dikit tuh, gue lagi milih-milih kan. Oh, modelnya kayak gitu dong udah. Oke. Macem-macem jadinya ya. Macem-macem. Gomart sih terutama sekarang tuh yang Gojek itu kayaknya nyasalnya ke Gomart deh. Kalau dia kayak Shopee, kalau di GoFoodnya dia udah biasa, cuma kayaknya masih kalah saing sama Shopee Food kan, karena mereka emang lagi lagi bakar duit. Iya. Pasti lagi banyak yang promo gitu loh. Iya. Ya makanya gue mau buka di Shopee Food. Di Shopee Foodnya tutup itunya, pendaftaran untuk registrasinya online tutup. Nah, itu mungkin dia saking banyaknya kayaknya. Banyaknya ya benar. Waiting list segala macem mungkin. Waiting list gitu loh. Iya, pokoknya tiga platform itulah aku sasar itu buat naikin pasar tuh itu. Cuman kalau untuk Traveloka ini baru lagi nih, aku belum nyari info. Cuma ya sementara sih aku masih mau ngelengkapin yang 3 itu dulu gitu loh. Soalnya gini tuh, yang Traveloka itu Jabodetabek ya. Itu gue kenapa waktu sebelum gue balik ke Semarang ini kan sering tuh pesan itu karena diskonnya sampai 50% gitu loh. Mungkin kalau buat pelanggan enak ya, kalau buat jual lu. Gue tahu itu. Gue pernah ngerasain kok, masalahnya anjir sialan. Ya udahlah, yang penting ramai aja dulu. Oke. Gue sering waktu itu ditawari promo kan, Kak mau ikut promonya ini nggak nanti, tapi ini macam tetembeng lah, jualan ini. Oh, sebenarnya intinya agak rugi dikit, cuma ya udahlah gitu loh. Ya rugi, cuman kita nambah pasar gitu. Nambah pasar ya, istilahnya orang rating. Istilahnya ngenalin produk kita istilah gitu loh. Ya. Sama aja kalau gini loh, aku bayar Instagram buat nge-promoin Instagramku gitu. Yeah. Sama aja kayak gitu kan. Instagram ad kan istilahnya kan. Ya. Tahu gue, itu juga sih, lumayan itu Instagram ad. Gue tuh sampai jadi gini tuh, waktu tuh gue sempat agak turun pun gue juga udah sampai gue bisa sama Instagram ad bahkan, jadi supaya ngenalin di Solo gitu tuh. Ya berusaha udah cuma kok tetap masih gini, karena emang ya itu pasarnya sih emang kan keadaannya juga susah sekarang sih. Ya, saya juga bener gak ada orang, ya gimana gitu loh. Iya. Gitu sih. Sama lihat pasar, sama lihat tuh sasaran pasar juga sih Tan ya, kalau ngaruh sih kalau menurutku. Soalnya kan minuman itu kalau untuk agak usia 40 ke atas agak kurang tertarik ya. Iya pasti. Iya.
Atau enggak kayak misalkan mie tek-tek kan nggak mungkin anak kecil mau mie tek-tek tiba-tiba kan. Pasti orang-orang yang udah tahu rasa mie tek-tek. Aku paling angka 6 tahun ke atas baru boleh makan mie tek-tek. Nah, masalah kan ya, gue sebenarnya pernah sih yang itu ya, sebenarnya kan kalau misalnya sekolah masuk ya, itu kan ada orang tua nganterin nih anaknya, lihat pasti kan bisa belok gitu. Nah, misalkan sekolah waktu itu juga libur. Iya, belum masuk. Iya. Gimana? Jadi orang tua mau belok kan juga nggak bisa. Karena itu kan gue pernah kan, kontrol gue masuk situ, terus gue nongkrongin aja sejam 2 jam itu kan. Terus ya itu tuh karena masih belum pandemi kan, anak sekolah lewat terus mau haus, terus ada pada belok, ada banyak yang orang tua sama nganterin anaknya gitu loh, terus pada beli semua. Ya sebenarnya pangsanya orang tua tuh beli karena anaknya kepengin gitu, akhirnya belok. Iya, yang disasar anak muda dulu kan maksudnya. Iya, jadi sebenarnya bocil-bocil, anak SD, SMP penasaran warna-warnanya gitu kan. Di sini sasaran pasar menentukan banget, soalnya di sini variatif. Kadang kebanyakan karyawan dan pulangnya malam-malam, mesti mereka kan malas masak, makanya gue berani buka dari jam makan siang sampai jam 8 malam kan. Betul. Tapi betul. sampai ini loh Tan, aku terima order pagi-pagi jam 5:30 harus masak, harus selesai. Karena apa? Mereka mau buat bekal buat sarapan. What? Nah itu untungnya gua ditinggal perumahan yang rata-rata karyawan karyawan itu mereka masih bisa pesan pagi gitu loh. Tapi harus bilang dulu malamnya, kalau enggak ya gua ketidur. Iya betul. Oke, nih yang mau gua tanya nih biar menutup ini, menurut lu ke depannya gimana nih buat jualan via online ini? Menurut lu gimana? Patan dulu deh. Apanya nih? Menurut kira-kira kan kata lu pandemi nggak ada yang ketemu orang gitu kan, jadi nggak bisa usaha lagi. Menurut lu ke depannya gimana biar caranya tuh menurut lu gitu, biar tetap survive si bisnisnya? Kalau lu minuman, kalau restu makanan gitu misalkan, menurut lu gimana? Waktu itu sebenarnya gue sempet itu ada mau kerjasama sih sebenarnya, kayak jadi ada orang yang buka kayak istilahnya waktu itu sempat kepikiran cobalah cari, kan ada tuh yang daerah satu yang orang Bogor itu kan agak gede tuh tempatnya. Terus habis itu ada warung yang temen gue itu dia buka warung makan setelah gitu loh. Udah sebenarnya mau collab kerjasama, dia jual makanan, gue jual minuman bareng misalnya gitu. Udah lu fokus jual makan, jadi setelah nanti akan bareng misalnya gitu loh. Jadi nanti sebelahan ini enak, jadi orang bisa kan. Jadi secara offline-nya masuk, online juga rame nih. Jadi ntar kalau orang lewat jalan ini ya deketan nih, jadi setelah nanti akan online pun juga bisa sekalian gitu. Bisa sekalian ya, walaupun mesen juga sekalian sama yang di sebelah Pak gitu kan biasanya kan. Sama sebelah lah atau gimana, jadi itu sempat kepikiran gitu. Iya. Cuma Benar. Karena jadi offline online gitu kan. Masuk semua lah istilah gitu, jadi tetap bisa struggle lah istilahnya kan. Collab itu coba kalau menurut lu gimana tuh? Nggak cuma itu aja. Sama sih sebenarnya kayak Fatan. Cuman gini, kalau online itu emang nggak bisa mati ya, soalnya karena dia selagi kita masih kepampang majang di online, pasti akan ada aja online gitu pasti. Ada aja pasti online. Cuman kalau benar sih, kalau strategi bertahan hidupnya misalkan dari online nggak memenuhi, itu emang kita harus cari tempat ya, istilah ngomongin tempat kan. Aku tujuan akhirnya juga ke sana gitu loh. Mau nyari tempat, tapi kan karena ya tahu sendiri kan, modal juga masih belum seberapa ya, sementara rumahku ini tak jadiin tempat gitu kan. Kalau ada pun ya aku pasti akan milih tempat yang benar-benar strategis gitu loh. Emang sasarannya offline. Terakhir kan kita harus punya lapak sendiri di luar rumah kan pasti. Yes.
Kalau tanah rumah kan buat tempat istirahat, dan kalau yang itu emang harus ada tempat sendiri dan emang harus pasarnya kalau orang lewat. Sedangkan di sini kalau ngelihat pasarnya kayak gini, lihat tempat sekitar kayak gini, aku sih cenderung nggak berani buka di daerah Jabodetabek ya, karena selain harga tanah sama bangunannya lumayan mahal, aku juga mesti banyak saingannya juga kan, nggak selera orang itu pasti beda-beda gitu loh. Jadi kalau nanti aku cenderung akhirnya nanti aku bakalan buka kalau cenderung ngomongin masa depan ya, hari tuanya, pasti aku akan buka di dekat rumahku yang di Pati gitu. Dan cocok juga kan mie Jawa sama orang Jawa juga jadinya gitu kan. Sebenarnya motif sih Des, itu nggak cuma itu, aku nggak pure masukin murni Jawa sih sebenarnya. Kalau itu aku mesti kan minyak wijen kan nggak ada di unsur Jawa, bener kan Fatan ya? Bener kan ya, minyak wijen nggak ada unsur Jawanya kan? Nggak ada. Nah, minyak wijen itu semi Chinese food. Betul. Saus tiram juga nggak ada loh di Jawa. Nah itu yang bikin. Jadi aku ini yang karena aku bisa bertahan itu karena itu satu. Aku kecapnya kecap Jawa, kecap asli Pati. Cuman rasanya aku sesuaiin dengan Chinese food yang di sini gitu loh. Oke, jadi yang pasar lu jadi lebih luas juga gitu kan, yang sukanya gitu kan. Jadi nanti pun sampai aku buka di Pati pun ya ada pembedanya karena itu. Aku nggak bakalan ngomong mie tek-tek Jawa, nggak mungkin. Oke. Ya. Jadi kalau di rekap itu yang paling penting ya pertama tempat juga penting gitu kan. Terus terus pasarnya juga harus tepat ya. Pasarnya lu mau nargetin kemana, ke siapa aja, rentang umur berapa, jam pembelian jam berapa, itu kan ngaruh ya. Oke. Sebenarnya malah kalau bisa malah pangsa dulu sih. Baru yang lain-lainnya. Itu kita tuh nyari itu kita nyasar tuh umur berapa sih gitu loh. Nanti lah kedua baru kita ke tempat Dev gitu kalau menurut gue sih. Iya, aku pikirnya juga seperti itu Dev. Awalnya aku nyasar banyak karyawan nih banyak yang mungkin kelaparan kalau misalkan pulang kerja atau makan gitu. Siang WFH. Cocoknya apa? Baru. Gitu. Iya. Karena kalau gue inget storynya temen gue tuh sempet ngomongin siapa sih, Nadim pokoknya kalau kita mau buka usaha itu ya kita lihat dulu masalah di suatu tempat yang kita mau buka tuh apa sih gitu loh Dev. Iya. Mereka tuh butuh apa, pengennya apa, ya kita nyesuaiin sama mereka gitu loh. Kita yang ada baru gitu. Iya. Yang ada apa, terus yang belum ada tuh apa gitu lah. Kita buka masalah yang di mereka itu. Gitu. Atau yang sama ini Tan yang paling penting gitu. Tan. Sama ini yang paling penting Tan Dev. Apa? Satu yang paling modal utama buat usaha, nekat. Nah, itu. Pengen aja dulu buka dulu aja. Jadi kan kalau lihat orang-orang gitu kan, entrepreneur atau siapa gitu kan, pasti yang dibahas mereka tentang yang nekatnya itu dia keberaniannya untuk memulai segala macam, ambil resiko gitu kan. Kamu terlalu dini bahas aku deh. Aku soalnya baru buka usaha, kamu udah ajak podcast. Bukan. Enggak. Maksudnya karena kalau ngomongin orang itu kan kita nggak kenal gitu maksud gua. Kalau gua punya temen yang udah di situ gitu, gue berani buat nanya gitu, dan gue lebih percaya gitu omongan lu yang memvalidasi bahwa mau usaha tuh nekat atau enggak. Tadi misalkan butuh yang paling penting pangsa, iya misalkan kalau mau gue nih mau usaha apa ya gitu kan, tadi nanya kan, gue mau jualan ini yang dibutuhin ini gitu kan, terus baru nanti nyari tempat gitu kan, segala macamnya. Kalau lihat orang yang udah hebat, emang mereka ngomongnya halus, runut gitu loh. Saya tuh gini nanti gini gitu kan. Iya memang bener, tapi nggak relate sama gue. Tapi kalau ada teman-teman gue gitu atau saudara atau yang kenalan gue itu, gue langsung gimana tuh gitu, gimana tuh, lu tiba-tiba jualan ini kenapa gitu, gue tanyain. Lu bisa ini kayak gini gitu. Itu lebih. Kalau gini deh. Kenapa? Kalau katanya siapa ya, si Rico Huang itu pokoknya
Ergo apa siapa lah gue lupa, atau Ata gitu gue lupa. Pokoknya Oke. satu, kalau kita mau jualan itu barangnya itu barang yang tidak mudah basi atau tidak mudah itu sebenarnya gitu. Terus kedua, kita jualan tuh apa yang kita suka gitu loh. Ya, itu juga pernah gue denger tuh. Cocok. Gue misalnya, ya gue kan emang suka minum gitu ya gue pengen, makanya gue pengen nyoba gitu loh, karena emang gue sendiri suka, makanya kan kalau AIT itu kata atas sih, jadi buat apa sih gue denger juga buat we take, buat we apa gitu, udah tuh masukin semuanya, udah kita emang suka udah jalanin, gagal ya terus. Kenapa tuh? Relate kan, nyambung sama yang omonganku tadi, karena aku suka mie toh. Ya itu makanya harus, karena lu sudah membuktikan jadinya relate, valid gitu, jadi enak kan gitu. Iya, makanya. Iya. Nggak mungkin misalkan nggak suka ular gitu kan, gue jualan ular, nggak mungkin kan. Guanya aja nggak suka mungkin. Gitu kan, guanya aja nggak mau megang. Gitu gue ntar mau merawatnya gimana gitu. Nah itu maksud gue, kecuali misalkan gue suka kucing gitu kan, berhubungan dengan kucing baru gue mau gitu kan, jadi baru. Nah gitu, jadi ya kayak gini lah, ada pepatah kayak gini, make your hobby to make a money gitu. Asik deh podcast suka-suka tapi isinya dalam gitu. Isinya berat semua nih, daging nih kan. Aduh. Terakhirnya gitu deh, terakhirnya. Iya. Ya, ntar kasih tagline itu ya, terakhir apa ya? Make your hobby to make a money gitu. Oke, buat penutupan Instagram Mitek lo apa? Apa? Nanti gua simpen deh. @mitek Mas Restu ya. Aku lupa deh. Mi-nya pakai mi gitu. Iya, Mitek Mas Restu. Oke, di daerah Bekasi ya. Sekarang di Bekasi aja. Masih di Bekasi aja. Masih di Bekasi aja lah. Belum yang lain. Kalau doain aja kalau yang lain. Iya, ini tahun 2021 nih ya. Agustus 2021 masih di Bekasi nih. Kalau ada yang nonton 2025. Agustus 2025 gitu. Mungkin nggak tahu kemana gue. Ini kita ngasih tahu aja ini 2021 ya. Kalau ada yang lihat. Iya 2021. YouTube gua atau dengerin podcast gua nanti di Spotify. Tapi nanti tetap gua cantumin IG-nya deh. Oke deh. Kita bahasnya sudah terlalu panjang nih. Mantep banget, dalam banget. Bahas bisnis berhubungan dengan yang itu ya kemarin, yang saving, investment, expansion. Nah ini kita bahasnya expansion ya kan, expansionnya gini. Ini kalau gue kemarin bahas saving, guys. Ya iya, gue bahas saving kan, lu kerja, lu nabung, punya duit nabung, invest, udah bahas saham, reksadana, trading segala macem. Gue sama teman-teman gue ini udah bahas juga. Expansion belum gue bahas gitu. Nah ini dia udah dapat expansionnya, mantep. Oke deh. Kenapa contohnya kita ya? Kan pas kan, dan lu yang mau, dan lu yang bisa gitu. Teman-teman gue banyak yang udah bisnis makanan, minuman juga ada, cuma ya gitu kadang susah di konteks segala macamnya gitu. Kalau lu langsung tadi kan mau nggak, mau ya udah gas gitu. Nggak usah itu, nggak ada skrip ini, nggak ada rekayasa, semuanya langsung pure. Gue mau promote aja nih podcastnya, tolong didengerin ya sama yang apa, YouTube lu juga ada kan ya? Ada. Kalau YouTube kan plus videonya, kalau di Apple Podcast ada, Anchor FM ada, Spotify ada gitu. Itu suara doang sih. Iya. Ini walaupun podcastnya kita bahasnya agak ngaco, cuman dalam, justru itu tujuan podcast gue itu. Kira-kira apa sih, nggak jelas, padahal dalam setiap podcast tuh ada intinya gitu, ada ilmu yang harus bisa dipelajarin gitu, biar tiap harinya makin jadi orang yang berguna. Harus. Oke deh, sukses lah buat podcastnya kita. Iya, sukses juga buat Mitek-teknya nih, Restu. Thank you. Kita sudahi saja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue Devsa pamit. Bye.